Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama Kak Raharja, copywriter, dan tadi kita udah ngebahas ya Kak Raharja soal bagaimana perjalanan Kak Raharja gitu ya di dunia copywriting ini. Nah Kak Raharja, ini aku juga pengen tahu Kak Raharja ini soal keilmuan tentang copywriter ini. Nah sebenarnya ini copywriting ini bagian dari teori pengembangan keilmuan atau hanya pengembangan soft skill nih Kak? Oke, jadi bisa kita katakan adalah keduanya. Jadi ya teori keilmuan dan juga ngomongin soal pengembangan sosial. Karena kalau kita ngomongin teori keilmuan ya dasarnya adalah tata bahasa kreatif. Yang artinya tata bahasa kreatif itu lentur ya. Lentur mengikuti dengan gimana kita makainya sesuai dengan media penempatan dengan tujuan tertentu. Sekaligus lentur terhadap tata bahasa. Kita bisa sedikit ya dalam tanda kutip ya agak melenceng atau agak membelokkan sedikit tata bahasa dengan tujuan apapun itu ya karena ini ranahnya dunia periklanan. Sedangkan kalau kita ngomongin soft skill, penting kalau kita pengen jadi seorang copywriter itu perlu daya kreativitas yang tinggi. Kreativitas bagaimana ngolah data berkaitan dengan produk, dengan konsumen, menggabungkan dengan apa? Dengan seni merangkai kata dan rasa. Nah, datanya tadi ya mewakili soal tadi ya, produk dan konsumen. Konsumen identik dengan apa? Rasa. Tanpa kreativitas kita sulit untuk merangkai keduanya, ya, merangkai kata dan rasa. Bahkan lebih dari itu nih, kalau kita ngomongin kreativitas, ada pula skill komunikasi. Nah, ini penting. Soft skill terkait komunikasi, kalau kita kerja di perusahaan, di tim nih, kan ada banyak kepala ya, terutama di tim ada desainer, ada atasan, ya ada pula video editor. Nah, bagaimana saling bekerja sama, ya merumuskan ketika bikin sebuah kampanye. Kampanye ini dalam arti luas ya, tidak sebatas ngomongin politik, tapi juga ngomongin soal dunia periklanan. Atau istilah populernya itu campaign. Nah, ada pula sisi soft skill ngomongin empati. Kita ini pas nulis, ya istilahnya itu nulis copywriting tekniknya, hasil dari copywriting itu namanya copy istilahnya. Nah, copy itu kita perlu tulis berdasarkan sudut pandang pembaca. Kita perlu berempati, memosisikan diri kita itu layaknya pembaca. Gimana ya kalau jadi pembaca ngerasain apa dan dapat apa ketika membeli dan menggunakan sebuah produk. Selanjutnya, selain soft skill tentu identik dengan hard skill ya. Kemampuan, keterampilan kita mengolah tata bahasa, bagaimana kita mengedit tulisan tadi. Karena kalau ada apa-apa kesalahan penulisan di sebuah tim atau perusahaan ya, yang kena duluan ya si penulisnya Kak PJ, seperti itu. Oke, baik. Nah, Kak Raharja ini mungkin selain Kak Raharja sekarang lagi sibuk membuat konten-konten atau menulis gitu ya dari pesanan-pesanan klien gitu ya tentang produknya atau jasanya. Nah, ini Kak Raharja juga sering mengisi workshop gitu ya, materi-materi tentang copywriting ini supaya teman-teman juga ikut bisa belajar tentang dunia copywriting ini. Nah, Kak Raharja biasanya apa sih main poin apa yang biasanya disampaikan kepada teman-teman pada saat workshop? Biasanya apa yang perlu disampaikan ke teman-teman untuk mungkin pemula gitu? Ya, oke. Nah, sering banget ya ketika untuk di workshop maupun di webinar ya, bentuk kelas entah ini tatap muka maupun di kelas luring, sering saya sampaikan ketika bikin sebuah copy, usahakan nih bikinlah sebuah tulisan yang sesederhana mungkin. Ya, kalimatnya jelas dan sesederhana mungkin. Hindari nih dan kurangi bermain kata-kata. Seperti bermain rima ya. Kenapa kok kita perlu kurangin takutnya? Dan yang sering banget saya temuin adalah banyak pemula yang menganggap tulisan kalau udah ada rimanya pasti bagus. Belum tentu. Bagus dan enak dibaca memang. Tapi kalau maknanya enggak jelas, bikin pembaca bingung, buat apa? Ya. Jadi bikin kalimat lah yang sesederhana dan sejelas mungkin, itu jauh lebih persuasif dibanding kalimat atau terkait kita bikin sebuah rima nih layaknya lagu. Sambil balik lagi,
inti daripada kita nerapin copywriting ya. Karena siapapun yang nerapin copywriting bisa kita sebut sebagai copywriter. Ya ini apa? Jiwa menjual. Kita pengen menjadi seorang penjual atau penyair. Jadi tanyakan ke diri sendiri. Itu yang sering saya sampaikan seperti itu Kak Vijay. Sambil juga terkait poin etika. Ya, etika nulis biar kita nanti pas kerja ngadepin klien kita terbebas tuh. Kita udah ada patokan ini dan ini sambil mengedukasi yang baik kepada klien maupun di tempat bekerja. Seperti itu Kak Vijay. Apa sih Kak kalau boleh di-spill dikit gitu etika-etikanya kurang lebihnya seperti apa nih Kak Raharja? Oke, iya. Oke, jadi etikanya kalau kita ngomongin ya, etika itu ada salah satu nih yang sering banget kita lihat mungkin ya adalah hindari mengklaim secara berlebihan, terutama klaim-klaim superlatif. Superlatif itu tingkatan tertinggi dari sesuatu Kak Vijay. Contohnya kayak nomor 1 ya, paling baik, terbaik. Misalkan kita mengklaim es krim terbaik di Indonesia sepanjang masa. Nah, klaimnya terkait produk. Ya, klaim terkait produk tanpa ada bukti. Kita boleh mengklaim kayak gini, klaim superlatif nomor 1, terbaik, ada label top itu juga sama, maknanya sama. Boleh mengklaim asalkan ada apa? Ada sumber, ya sumber rujukan atau ini yang mengatakan sumbernya dari lembaga independen kredibel yang menilai bidang industri dari suatu produk itu. Nah itu yang perlu kita hindari. Nah yang kedua adalah ketika kita nulis usahakan asasnya adalah berikan informasi sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya sambil hindari nyenggol yang namanya urusan sara ya. Jadi suku, agama, ras dan antar golongan itu memang sangat sensitif Kak Vijay. Tapi sebenarnya itu bisa banget ya bikin kita itu bereaksi secara cepat. Tapi cepat pula nanti tenggelam. Citra brand nanti yang dipertaruhin Kak Vijay. Jadi teman-teman ketika nulis baiknya ya perhatiin hal seperti ini biar kita terhindar dari hal negatif. Baik untuk diri sendiri maupun untuk brand secara organisasi. Apalagi mungkin kalau kita dihadapinya dengan klien-klien yang memang sudah masuknya ke perusahaan gitu ya. Karena sekali salah tuh kalimat bisa justru menghancurkan perusahaannya itu sendiri ya Kak Raharja ya. Iya betul. Apalagi kalau kita ini ya misalkan udah ngasih tahu si kliennya nih. Nanti kalau kita pakai cara gini bahaya, citranya ini nanti dipertaruhkan. Tapi kalau misalkan bandel dan ibaratnya menantang ya dalam tanda kutip tertantang nih ya silahkan itu pilihan hidup masing-masing ya untuk bikin sebuah kampanye promosi dan sebagainya itu pilihan. Yang penting dampaknya ya si brand sendiri yang akan menanggungnya. Kita kan nggak akan pernah tahu nih dampak ke depannya kayak gimana. Nah kita tanggulangi dengan apa? Mempelajari aturan-aturannya ya etika di bidang industri tertentu. Apalagi ya Kak Vijay kalau kita ngomongin kosmetik. Benar. Nah, ya kosmetik kan peraturannya sangat ketat ya dari BPOM. Banyak beredar skincare abal-abal ilegal ya. Dan meskipun mereka beredar, yang beli pun tetap banyak. Nah, bayangin tuh, ini hanya industri kosmetika yang ketat ya. Yang lain pun ya lebih ada lagi aturannya ya. Di mana di kitab tadi, namanya Kitab Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2020 seperti itu Kak Vijay. Baik, ini mungkin kurang lebih harus sama ya ininya kayak etika jurnalistik gitu ya. Mungkin banyak banget hal-hal yang memang kita ngasih kalimat yang memang sesuai data. Kadang banyak sih yang klaim-klaim yang sampai pada akhirnya terbesar se-Asia Tenggara. Nah, belum tentu datanya benar gitu ya. Dari mana itu? Itu cuma mungkin ngukur wah besar nih gitu. Itu banyak banget ya kayak mungkin kita ini kok terbesar se-Asia Tenggara, ini terbesar se-Asia Tenggara yang benar yang mana nih? Kadang pembaca itu sering banget tuh Kak. Bahkan ini ya nanti malah bikin si penonton atau si pembaca itu merasa ya ini brandnya lebay karena kan ya orangnya atau netizen kan udah terbiasa ya terpapar iklan. Bayangin deh Kak Vijay ketika nonton media sosial dalam sehari terpapar iklan berapa kali ya.
Benar. Mungkin bisa ratusan ya, saking seringnya terpapar iklan. Bayangin, kalau udah sering terpapar ya, netizen jadi mulai kritis. Bahkan bisa timbul sikap skeptif ya terhadap ini kok ada promo nih barang yang namanya speaker, harga coretnya itu 1 juta dijual seharga 100.000 ya. Nah ya itu juga termasuk yang salah satu poin sebenarnya ya, netizen pasti ya perlahan-lahan yang terpapar iklan bisa menilai lah ini promonya beneran promo atau gimmick. Padahal itu kan aturan seperti itu memang udah ada aturan internal tuh ya, di marketplace ada aturan nih untuk melarang ngasih harga coret yang ketinggian, yang nggak masuk akal Kak Wiji. Iya ya, jadi terkesan ya itu terlalu lebay gitu ya. Iya kadang betul, lebay kalau memang profesional copywriter memang sudah tahu ya mana kalimat-kalimat yang maksudnya mana naskah-naskah yang memang dibuat dengan orang profesional, mana naskah-naskah yang dibuat sama orang yang hanya sekadar men-share informasi aja gitu ya, kelihatan ya Kak Raharja. Iya, betul Kak. Jadi kelihatan banget itu bentuk teksnya nanti gimana ya. Entah nanti bahkan ada yang sampai mungkin ada yang sengaja disalahin tuh. Benar. Biar dikomentar oleh netizen. Masalahnya adalah mau sampai kapan kita sengaja bikin teks yang salah biar nanti netizen pada komen. Mau sampai kapan? Benar. Nanti lama-lama malah kelihatan enggak profesional Kak Viji. Karena yang paling penting itu di era sekarang tuh jujur ya kayak. Iya betul, meskipun berat ya. Iya benar. Baik, Kak Raharja kita akan ngobrol lagi ya seputar nih mungkin lebih praktikal gitu ya untuk penerapan si copywriting ini. Setelah jeda yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.